Pak Bos, saya harus main. Bapak bikinannya apabila segala. Untuk masuk ke ruang laboratorium. Assalamualaikum. Karena agenda ini sebenarnya yang punya gawe adalah Gus Bari yang utama ini. Saya begitu yang numpang-numpang di sesi-sesi terakhir. Tapi Bumi, kalian buatnya Bumi, selamat datang. Insya Allah nyaman untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin masih ada yang di luar, kami mohon kehadirannya agar kegiatan akan segera kita laksanakan. Ya. Terima kasih. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliau sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam sampai dengan saat ini. Bapak dan Ibu guru hebat yang kami hormati, kami sampaikan acara pada kesempatan ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh saudara kita Pak Abdul Bari SPD sebagai rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang beliau laksanakan pada kesempatan ini. Dan susunan acara yang akan kita lalui bersama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Sormandi yang akan diwakili oleh Bapak Ansari Sage. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di ruangan Lab TIK SMA 1 Sormandi dalam rangka kegiatan CPG untuk Bapak atas nama Abdul Bari SPD yang hari ini akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Selanjutnya selawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada sang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam salah satu sabdanya mengatakan, didiklah anakmu karena mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Bapak Ibu guru dan spesial untuk teman kita sini hari ini yang sudah menyelesaikan program CPG-nya, Bapak Slamet Mulyano dan saudara kita Bapak Abdul Bari SPD, dan spesial juga kepada seluruh Dewan Guru. Mari kita salut dan sambut kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya di antara guru-guru yang hadir ini ada motivasi, ada inisiatif untuk menjadi calon guru penggerak. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini tidak bisa ikut bersama kita dalam kegiatan aksi nyata ini. Satu hal yang menjadi catatan bagi kita sekalian pada kegiatan ini, bahwa salah satu misi guru itu adalah bagaimana menanamkan atau melakukan sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan bagaimana anak-anak kita ini bisa sukses tanpa meninggalkan tuntunan masyarakat, yaitu berdasarkan adab dan agama yang dianut. Pada kesempatan ini mari kita dukung dan bisa memberikan motivasi dan memfasilitasi apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak.
perlu dipahami di sini bahwa kepada seluruh guru adalah merupakan motivator terpenting dalam proses yang harus dijalankan pada saat kita melaksanakan tugas kita di kelas. Oleh karena itu, sebenarnya istilah guru penggerak itu hanya dihidupkan kembali. Sebenarnya kita mengenal apa yang dikatakan tentang Ingarso Sangkulodo Imajo Manungkarso Tutpuri Handayani. Kalau kita bisa menyimpulkan itu, Bapak dan Ibu guru sekalian, sebenarnya guru penggerak, guru hebat adalah pada saat bagaimana kita menyimpulkan pada diri kita sendiri ini untuk mampu dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak bagi peserta didik. Selanjutnya, saya tidak berpanjang kala, mari kita ikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan teman kita, saudara kita, Pak Abdul Bari ini mampu dan bisa menjadi sebuah contoh di dalam lingkup pendidikan SMA Negeri 1 Sormandik ini adalah betul-betul guru yang bisa memberikan motivasi dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita dan kita sendiri bagaimana kita memunculkan konsep-konsep seperti itu. Saya akhiri pembicaraan pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ansari SG telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, agar berkahnya pelaksanaan acara gawe kita pada pagi hari ini, kami minta kesediaan Bapak Ivan SPD untuk memimpin acara doa. Para beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar barokahnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت. اللهم احينا في شفاعة الموت ونذات من وقت الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Ya, terima kasih pada Pak Irfan SPI sudah memimpin acara. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, selesai Pak. Kamera, mana kamera 1, 2, 3. Baik, kita sebelum masuk ke acara ini, saya ingin berpantun dulu. Kalau berpantun itu kebiasaannya kekinian, setiap acara itu sekarang sudah harus pakai pantun kalau Kemdikbud itu. Kalau ada orang berpantun, Ibu Amaratun
Apa bilangnya? Cakep, minta cakep. Oke, baik, kita tes. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Semangat. Selanjutnya mari kita ikuti destinasi ini dengan khidmat dari naskah atau deskripsi ini dari destinasi budaya positif. Pertanyaan yang muncul di benak saya itu budaya positif itu seperti apa sih? Apakah dalam bentuk misalnya harus datang tepat waktu atau siswa misalnya duduk rapi berlipat tangan di atas meja dan sebagainya? Itu menjadi sebuah pertanyaan kembali bagi kita, atau muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Bapak CGP kita yang sangat berwibawa dan ganteng di depan kita. Mari kita ikuti acara ini dengan sama-sama berkhidmat untuk beliau. Kepada Pak Dubai disilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Sulander Mulyono selaku moderator yang memimpin acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, kita berpisah, semuanya atas qadarullah, peristiwa yang dirancang dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehingga silaturahim ini menjadi semakin kuat dan bersemangat ke depan. Salam dan taslim mari terus kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena kita atas petunjuk teladan dari Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya bagaimana kita harus menuntut ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan kita terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan dalam meraih cita-cita kita, mengembangkan pengetahuan kita untuk anak didik kita di masa-masa yang akan datang. Hadirin rekan-rekan yang saya muliakan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kehadiran rekan-rekan yang luar biasa ini di acara ini dalam rangka memenuhi kewajiban, tugas dan sekaligus sumbangsi kami untuk ruang akademik di SMA Negeri 1 Soromani ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya Pak Slamet, saya berdiri di sini agak merasa sedikit tidak pantas berdiri di depan guru-guru yang hebat ini, yang punya kapasitas, rasa disiplin yang tinggi ini. Tapi inilah bagian dari tanggung jawab kita selaku pendidik untuk saling berbagi pengetahuan, saling menasehati dalam kebaikan-kebaikan. Baik, saya langsung saja. Hari ini kita akan membahas terkait aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Soromani. Kalau kita bicara budaya positif itu adalah terkait dengan tindakan-tindakan positif, nilai-nilai universal yang tentu semua manusia, baik lintas apapun itu pemahaman, berlaku secara universal. Misalnya kejujuran, keadilan, saling menghormati,
kemudian saling memuliakan, saling mendorong, memberi dukungan dan seterusnya. Diterima di berbagai macam manusia, lintas ras, bahkan lintas suku. Dan nilai-nilai itu universal, berlaku secara merata dan menyeluruh di seluruh perilaku manusia. Di sini ada konsep utama budaya positif. Jadi insya Allah kita akan menjelaskan secara ringkas ini tapi jelas tentang konsep-konsep utama budaya positif. Yang pertama di sini ada poin disiplin positif. Yang kedua kebutuhan dasar manusia. Nanti kita elaborasi sedikit nanti penjelasannya poin-poin ini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian restitusi atau posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian dari sekian banyak budaya positif itu ada relevansinya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu guru sudah paham. Saya hanya merefreshing, menyegarkan kembali ingatan kita tentang profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini. Apa saja poin-poin kurikulum Merdeka itu? Yaitu profil pelajar Pancasila di dalamnya. Yang pertama ada poin beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Termasuk di dalamnya akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Kemudian ada kebinekaan global. Ya, kebinekaan global. Yang kedua, yang ketiga bergotong royong. Lalu ada kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu antara lain poin-poin tentang profil pelajar Pancasila. Lalu apa makna disiplin positif? Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam tradisi kita, dalam budaya kita, disiplin itu yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuannya untuk membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi dari dalam atau intrinsik dan bukan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Jadi itulah pemahaman kita tentang disiplin. Maka dalam metode pendidikan kita terbaru itu dirubah dan dikembangkan menjadi ada istilah disiplin positif. Ya, disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan pendidik peserta didik melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Jadi ada kesadaran dari dalam tanpa dilakukan dengan paksa, ancaman dan hukuman. Jadi itu disiplin positif. Kemudian ini ada sebuah analogi. Ya, ini analogi ini terkait dengan disiplin positif kita. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi maksudnya kegiatan cobalah buka ini sebuah analogi. Anda adalah A, tugas Anda adalah menempelkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B adalah rekan Anda mencoba segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi ini hanya analogi. Kita bayangkan seperti itu. Apakah tangan tersebut dibuka oleh si A atau si B? Nah, itu pertanyaan kita. Jadi kita bisa berpikir karena disiplin ini bukan aturan, tetapi kontrol diri. Jadi kita menjadi disiplin itu karena kontrol diri dari dalam, bukan karena paksaan, bukan karena
hukuman dan seterusnya. Tapi karena lahir dari dalam, intrinsik, dorongan dari dalam. Kemudian setelah itu kita sendirilah yang mengontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Nah, ini konsep-konsep disiplin, nilai disiplin. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan berarti ia berhasil mengontrol kita, tetapi karena kita yang mengizinkan dia untuk mengontrol diri kita sendiri. Jadi prinsipnya adalah disiplin itu adalah kontrol diri. Kitalah yang menentukan, kitalah yang mendorong diri kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia sebagaimana yang tertera di atas itu, Bapak Ibu bisa membacanya, adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sana ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu termasuk faktor eksternal di luar pribadi seseorang, pengaruh lingkungan, orang lain dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masih dalam faktor eksternal dari luar. Kemudian selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, inilah faktor internal itu yang lahir dari dalam diri kita masing-masing. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Dengan perilaku positif, kita menginginkan kita dihargai oleh orang lain. Ada nilai integritas yang kita jalankan, sehingga kita dalam penilaian orang itu satunya kata dan perbuatan. Inilah poin penting bagi seorang pendidik. Misalnya kita menyuruh siswa untuk tidak merokok, misalnya. Guru yang punya integritas, yang satu kata perbuatan, dia memberikan contoh dulu, tidak merokok itu. Atau guru menyuruh siswa disiplin, tapi guru sendirilah yang menjadi pionir, memberi contoh keteladanan tentang disiplin itu sendiri, sehingga proses transfer of knowledge itu berjalan maksimal, proses mendidik itu berjalan efektif, sehingga siswa bisa menyelami kita. Inilah 3 motivasi perilaku manusia itu. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita? Itu pertanyaan kita semua ini. Motivasi yang mana? Apakah motivasi internal atau eksternal? Kebanyakan. Ya, seperti kata Ibu Sri ini eksternal. Mayoritas. Ya, bukan karena lahir dari dalam diri kita. Ya, kita lanjutkan nanti, kita bisa elaborasi nanti terkait poin-poin ini lebih dalam diskusi kecil kita nanti. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dari perilaku, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survival dalam bahasa Inggrisnya itu. Yaitu manusia itu butuh survival, sehingga lahir persaingan di antara kita. Persaingan mencari mata pencaharian, meraih cita-cita kita untuk hidup layak misalnya. Kemudian kebutuhan diterima dan disayang. Jadi kita ini semua butuh diterima oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh orang-orang terdekat kita, dan disayang oleh mereka. Itu juga kebutuhan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini maksudnya untuk meraih jabatan-jabatan tertentu, itu merasa punya eksistensi di dalam kehidupan. Kemudian kebebasan, bebas menentukan pilihan-pilihan, bebas
untuk menentukan ide dan gagasan. Yang terakhir kesenangan atau fun. Jadi kita butuh kesenangan, kebahagiaan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka salah satu contoh yang di kelas kita itu, misalnya ada peristiwa, jika ada siswa yang sering iseng di kelas, berarti ia kemungkinan besar sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi salah satu contoh dari sekian banyak contoh untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka dalam disiplin itu ada disiplin dengan identitas gagal. Jadi artinya misalnya lewat hukuman, membangun disiplin lewat hukuman itu kebanyakan gagal. Dalam penelitian para ahli pendidikan, psikologi pendidikan itu, misalnya hanya mendatangkan rasa sakit, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu efek daripada hukuman yang dibuat sepihak oleh pendidik. Ya, walaupun ini bisa juga dijalankan, kemarin didiskusikan ini dalam kasus-kasus tertentu ini bisa diterapkan. Tapi dalam kasus yang tidak terlalu berat, hukuman itu tidak perlu dilakukan. Kemudian penghargaan ini juga tidak efektif. Misalnya siswa, kamu harus disiplin, saya kasih hadiah, dan seterusnya. Saya pernah membaca buku Control Freak, ya Pak Slamet, Pak Moderator. Control Freak itu buku yang menjelaskan bagaimana orang itu mengatur orang lain dengan kemauan dia sendiri. Control Freak itu. Dalam buku itu diceritakan seorang kakek tinggal di samping lapangan besar sendirian di rumah panggung. Tapi di tempat itu banyak sekali anak-anak yang main, ribut sekali. Kakek itu nggak bisa tidur siang dalam mobil. Kakek ini berpikir, punya cara bagaimana caranya anak ini nggak ribut terus. Padahal sudah dikasih tahu tidak pernah berhenti. Akhirnya dia menggunakan metode mau memberi hadiah uang agar mereka tidak lagi ribut. Akhirnya dia punya metode setiap hari itu uang dikurangkan, mulai dari 10.000 misalnya, kasih dulu 10.000 sampai terakhir uang 1.000 dikasih. Pas hari ke-11-nya anak-anak itu datang ke kakek, datang semua kakek, kenapa tidak lagi memberikan hadiah kepada kami? Padahal 10 hari itu kasih hadiah, nggak ribut mereka, nggak main. Pas di hari terakhir tidak dikasih hadiah, mereka protes ke kakeknya. Kalau begitu kami akan ribut lagi. Begitu katanya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana memberdayakan atau menyadarkan anak itu penghargaan tidak efektif, merusak hubungan juga, kemudian mematikan kreativitas, dan terakhir merampas hak menghargai dirinya sendiri. Itu Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Selanjutnya disiplin yang positif itu sukses. Ada namanya konsekuensi. Misalnya si A menumpahkan air di meja, kita tidak perlu menghukum. Dia konsekuensinya sudah tahu, dia harus membersihkan meja itu. Itu bukan hukuman, tetapi sebuah tindakan yang sudah semestinya dia lakukan. Itu maksud dari konsekuensi. Kemudian restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilaku. Ya, misalnya dia telah menghilangkan ballpoint temannya, maka dia harus bertanggung jawab. Tidak boleh melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan dan posisi kontrolnya kuat. Nah, itu antara lain terkait dengan disiplin identitas yang sukses. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi ini disarikan dalam berbagai pendapat yang kami ambil dalam berbagai pendapat ahli. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum tadi. Penghukum itu selalu menjadi momok bagi anak-anak kita.
Kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Maksudnya apa itu? Penjelasan begini. Berhukum itu seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi hukum itu bisa fisik, misalnya kita pakai kayu misalnya, pukul kakinya. Secara verbal juga berbahaya. Ya, secara lisan, lahir ini yang kasar, yang menjatuhkan harga diri dan mentalnya. Itu maksud verbal. Kemudian orang yang menjalankan posisi dulu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih meningkatkan murid lebih dalam lagi. Maksudnya ada instrumen hukum yang harus dikembangkan agar murid kita dihukum lebih dalam lagi. Itu posisi penghukum. Kemudian sebagai teman, jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol guru sebenarnya bisa negatif, bisa juga positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Ya, mungkin bapak ibu guru, terutama ibu-ibu ini bisa menggunakan bahasa yang halus pada murid. Misalnya, Budi, kamu nggak kasihan sama ibu. Saya ini dimarahi pas sekolah kalau kamu begitu. Itu posisi sebagai teman, sehingga murid merasa bersalah. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi kontrol teman. Kemudian posisi kontrol salah. Nah, mirip dengan teman, yaitu menggunakan bahasa tutur kata yang lembut. Ya, memanfaatkan keheningan, membuat murid atau merasa bersalah, tidak nyaman atau rendah diri. Jadi ini lembut tapi sangat berat akibatnya. Yang terakhir, selanjutnya pemantau, mengawasi, kemudian guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Posisi kontrol pemantau selalu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dan murid. Jadi ini pemantau positif juga. Jadi kita berposisi memantau siswa-siswa ini. Nah, yang terakhir ini yang paling disarankan oleh para ahli psikologi pendidikan, yaitu menjadi manajer. Ya, manajernya bukan saja di perusahaan, tapi di pendidikan juga manajer. Ya, posisi guru sebagai manajer, di mana guru beri ruang murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian membantu murid agar mampu menemukan solusi atas permasalahan. Jadi guru ini bisa tampil sebagai teman atau pemantau. Dan inilah posisi yang disarankan di dalam mengatasi permasalahan siswa. Nah, sekarang ada pertanyaan menggelitik lagi buat kita. Di posisi kontrol manakah yang sering kita perankan selama ini? Ya, jadi kita sudah memahaminya. Kalau saya sudah paham, mungkin kebanyakan saya dulu penghukum ya. Mungkin Pak Ridwan juga ya seperti itu karena keadaan. Ya, kita tidak perlu menyalahkan. Kemudian posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, tentu mulai dari pemantau, teman, yang terakhir yang paling baik itu sebagai seorang manajer. Ya. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya, ini untuk wali-wali kelas ini sangat cocok. Ya. Kita jelaskan secara sekilas saja karena ini memang keyakinan kelas ini sangat banyak muatannya penjelasan. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan universal yang diyakini bersama. Misalnya ada langkah-langkah ini untuk membangun keyakinan kelas. Yang perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas ini lahir dari peraturan kelas. Ya. Jadi ada aturan kelas, ada keyakinan kelas. Misalnya ada peraturan kelas, jangan merokok misalnya. Maka dirubah dalam keyakinan kelas itu, yaitu menjaga tata tertib sekolah dengan tidak merokok misalnya. Itu bahasanya dipositifkan dari bahasa hukuman menjadi bahasa
yang memberi ruang pada siswa untuk memahami nilai kebajikan dari peraturan itu. Misalnya ambil contoh peraturan harus memakai helm misalnya. Nah, apa nilai kebajikan dari memakai helm itu? Ada nilai keselamatan, ya kan? Ada nilai ketertiban. Nah, itulah maksudnya kebajikan universal itu. Nah, keyakinan kelas ini lahir dari peraturan kelas. Misalnya bisa dibaca di situ langkah-langkah menyusun keyakinan kelas, mempersilahkan wakil kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang disepakati, mencatat semua pendapat, mengubah redaksi, meninjau kembali barangkali ada yang keliru. Jika sudah disepakati, seluruh wakil kelas menandatangani, memajang di dinding tempat yang mudah terlihat. Poin yang paling penting dari ini adalah peraturan kelas itu biasanya itu dibikin sepihak oleh guru atau wali kelas tanpa meminta pendapat seperti ini, kesepakatan kelas, sehingga tidak berjalan efektif. Jadi inilah maksud dari keyakinan. Ini poin-poin tentang keyakinan kelas, misalnya masih banyak poin-poin yang lain. Misalnya saling menghormati, ya, berarti dalam peraturan itu jangan ribut. Nah, itu maksudnya. Kita mutasikan pemahaman itu dalam bahasa yang lebih familiar, lebih bisa diterima. Saling menghormati, jujur dan bertanggung jawab, kerjasama atau kolaborasi, disiplin waktu. Kalau diaturkan, jangan terlambat ke sekolah. Maka bahasa yang paling tepat itu disiplin waktu. Kemudian peduli dan empati, lingkungan belajar yang nyaman. Berarti jaga kebersihan aturan. Maka bahasa keyakinan kelasnya lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian ini yang terakhir, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu terus bisa semangat nih. Segitiga restitusi ini adalah pengetahuan baru yang kami dapatkan ini di program pendidikan guru penggerak. Metode ini dipergunakan untuk menangani masalah siswa, membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dari siswa yang berkarakter baik, bukan sama sekali untuk menebus kesalahan mereka, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi sebuah tawaran. Ini contoh diagram segitiga restitusi. Ya, di sini sudah kami praktekkan, itu ada videonya dengan siswa kemarin yang saya buat. Mudah-mudahan bisa ditayangkan sekarang. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menyatakan keyakinan. Misalnya menstabilkan identitas itu ada pertanyaan di samping itu yang mewakili segitiga restitusi. Jadi ini biasanya dipakai untuk guru-guru BP, kemudian guru mata pelajaran umum juga bisa di dalam menangani masalah siswa. Kemudian kita masuk di akhir ini yang saya rekam kemarin, mudah-mudahan ini bisa didengarkan. Masya Allah. Ya, bisa didengarkan ini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi ada pertanyaan, ada jawabannya. Mungkin kenal ini siswa-siswinya ini. Ya mungkin bisa didengarkan di sini ya.
Ya, jadi dalam video itu ada segitiga restitusi ini. Ya. Jadi misalnya saya panggil siswa itu, misalnya Agus, kamu tahu apa kenapa saya panggil kamu sini? Misalnya. Lalu ada pertanyaan lagi, kamu tentu punya alasan untuk melakukan kesalahan itu. Ini antara lain kalimatnya. Jadi ada teks yang saya tulis itu nanti bisa kita share. Jadi 3 item itu dalam dialog itu sudah masuk di dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menyatakan keyakinan. Ya, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan 1-2 kata ilmu ini untuk yang pertama bagi diri saya sendiri, yang kedua untuk rekan-rekan yang saya cintai, yang saya hormati, demi kebaikan pendidikan dan generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih pada Pak Abdul Bari yang sudah menjelaskan dengan segamblang mungkin tentang makna dari destinasi budaya positif ini. Ada banyak gambaran yang bisa kita tangkap dari materi tadi. Sebelum lanjut ke diskusi, supaya suasananya riuh kembali, saya sampaikan lagi pantunnya. Perhatian, pergi ke kota naik taksi, sambil jalan-jalan keliling kota. Punya 2 sayap, terbuat dari besi. Benda apakah itu namanya? Pesawat. Satu lagi, uji pengetahuan. Jalan-jalan ke kota Kendari, jangan lupa memberi lemari. Cakep. Bila kau pandai dan baik hati, coba teka. Nasi apa yang tidak pernah basi? Nasi yang tidak pernah basi. Nasihat. 100. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, silakan bagi yang punya pertanyaan atas destinasi disampaikan oleh Pak Baris, silakan kami berikan waktu dan kesempatan. Ibu. Terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan untuk diri saya sendiri yang besar. Tapi saya minta sharing aja, siapa tahu ini bisa memperbaiki diri saya dalam mengabdi. Kalau kita amati motivasi yang dimiliki anak kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan motivasi mereka itu kan motivasi eksternal ya. Berbuat untuk mendapatkan, mungkin lebih khususkan saya amati itu mereka berbuat untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari gurunya ataupun dari kita di lingkungan sekitarnya. Mungkin kita bisa bagaimana cara yang tepat agar anak itu memiliki dari motivasi imbalan yang kita berikan. Itu kan banyak hal negatif. Kadang-kadang kalau kita sebagai guru, sebagai manusia, kadang-kadang ada saatnya lepas kontrol gitu kan. Kadang-kadang lupa kalau anak ini ingin dihargai. Mungkin karena ulahnya sudah di luar itu, kita lepas kontrol. Nanti ke depannya anak-anak itu sudah nggak mau lagi berbuat yang baik kan gitu. Saya minta share cara bagaimana merubah motivasi anak itu hanya ingin mendapatkan imbalan sehingga bisa menimbulkan motivasi untuk kebaikan dirinya, bukan mengharapkan penghargaan dari kita sebagai gurunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung aja Bapak.
Terima kasih kepada Ibu Sri Rahmatia Sarjana Pendidikan. Tepuk tangan untuk Ibu Sri, untuk kita semua. Ya, jadi jangan pelit-pelit tepuk tangan. Ya, apresiasi itu penting dalam budaya positif kita. Nah, Ibu Sri bertanya tadi bagaimana cara mengembangkan karakter siswa agar bisa tumbuh dari dalam itu dorongan bukan karena ibadah, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya, kebanyakan siswa kita sepakat ini bahwa mereka rajin, disiplin, kemudian berbuat hal-hal positif di sekolah ini, walaupun tidak semua, mayoritas kebanyakan itu karena faktor-faktor eksternal dari luar diri. Menurut saya yang paling penting itu adalah mulai dari rumah kita masing-masing. Jadi posisi orang tua ini dalam tripartit pendidikan itu salah satu yang paling berpengaruh itu adalah peran orang tua di rumah. Lalu kemudian peran lingkungan sekitar. Kemudian keteladanan. Entah dari tontonannya, keteladanan tokoh masyarakat, orang-orang yang dia kagumi. Itu antara lain yang mempengaruhi agar tidak berdasarkan faktor eksternal tapi dalam diri. Penanaman nilai-nilai di dalam diri anak itu harus mulai dari rumah kita masing-masing. Karena benteng terakhir pendidikan ini dua, rumah dan sekolah. Kalau dua itu sudah jatuh, benteng itu, maka ambruklah semua dasar-dasar pendidikan kita. Nah, inilah saya kira jawaban dan masukan atau share dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena memang sudah dijelaskan tadi bahwa imbalan itu tidak efektif. Hari ini kita kasih pujian, dia banyak pujian tuh. Kalau nggak dipuji, loyo lagi semangatnya. Nah, seperti itu psikologi manusia. Maka harus ditanamkan tentang nilai-nilai agar orang itu menghargai. Ya, termasuk nilai-nilai agama yang kita yakini. Penting sekali. Saya kira itu Ibu Sri. Mudah-mudahan dari jawaban itu, kalau ada teman-teman yang lain beri masukan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Bisri tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Bugari. Silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin berikan tanggapan, memperkuat apa yang disampaikan tadi itu bisa menambahkan. Sabar. Iya, terima kasih. Kalau ada baru pasti kepala sekolah dong. Ya, terima kasih, sangat menarik sekali untuk kita ikuti materi ini. Iya, masih menyambung dari Ibu Sri tadi. Memang serba salah. Ya, kadang kita harus diakui bahwa di kelas itu sudah kita menampilkan sosok seperti saudara, guru, adik kakak itu sudah sebenarnya. Tapi kita terbentur pada masalah karakter siswa ini. Itu harus diakui. Kita sudah meresensi semua metode, bahkan sudah dijabarkan semua, tetap tidak ada chemistry-nya. Jadi koneksinya semakin jauh. Jadi terkait dengan itu yang ingin saya curhat juga ini, kalau saya selalu mengikuti kegiatan tentang kurikulum itu, bagaimana seorang guru di kelas misalnya seperti ini, harus istilah kita speaking apa? Speaking, iya. Selalu saya pernah menanyakan ya, selalu di pemateri itu selalu menampilkan contoh. Saya guru SMA tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Selalu yang dicontohkan itu guru SD, guru SMP, guru SMP. Pas kita mau coba di guru SMA kan jadinya lain, tidak ketemu sama sekali. Ya,
Nah, pada kesempatan ini yang saya ingin minta curhat kepada seluruh dewan guru, ini mungkin problema kita bersama ya. Kadang kita harus mengakui masuk kelas itu kadang udah mulai dengan sebuah masalah. Ya, padahal sebenarnya itu seperti bincang-bincang dengan CGP tadi, bahwa sebenarnya itu kita datang dari rumah itu sudah dengan konsep dan materi yang bagus, tapi sampai di kelas semuanya menjadi buyar karena kita menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda. Saya pernah tanya kemarin Pak Bari, di siswa, di antara kalian yang hadir ini ada nggak guru, ada nggak orang tuanya yang kemarin udah pisah ya udah pisah, udah broken home orang tuanya. Lalu saya bertanya kepada siswa, ketika orang tua kamu berantem di rumah, katakanlah sebelum kamu datang sekolah, ada orang tua yang cencong kemarin, misalnya datang di sekolah kamu, bagaimana perasaan kamu ketika berada di kelas? Dijawab oleh siswanya, Pak Bari, saya tidak punya konsentrasi. Ini faktor eksternal. Udah anak tidak punya motivasi dari dalam dirinya, faktor eksternal ini muncul. Itulah yang bisa mengacau balaukan proses belajar mengajar bagi dirinya. Nah, pertanyaan saya sekarang minta solusi kepada Bapak dan Ibu guru semuanya terkait dengan keadaan di dalam lingkungan belajar kita, katakan yang lebih spesifik di kelas. Seperti Pak Ibu Sri bilang tadi bahwa ada anak yang motivasinya karena eksternalnya, tapi internalnya sangat kurang sekali. Di antaranya ditanya mana bukunya, ada di sadel motor. Iya. Ditanya guru, ditanya sama saya mana tasnya, tidak punya tas. Saya selalu memberikan pemahaman, Ananda, bagusnya itu siswa kalau dia punya tas di punggung naik motor gagai. Selalu saya mendekatkan dengan pemahaman itu supaya anak-anak masyarakat itu pemahaman, oh kamu anak sekolah, ya itu anak sekolah, oh cakep. Tapi kalau kamu datang begini tidak punya ballpoint, buku ada di sadel motor, itu bukan ciri khasnya anak sekolah. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang Bapak dan Ibu guru kalau menghadapi keanekaragaman karakter siswa? Harus diakui juga kita selalu membanding-bandingkan Ibu Eni ya, Ibu Sri ya, selalu mengimpikan seandainya saya ngajar di SMK 1 kopi, SMA 2 kopi, SMA 1 kopi. Ya, ingin kita mendapatkan suasana belajar betul-betul nyaman. Tapi harus diakui di sini karena selalu saya katakan bahwa di dalam kelas itu adalah siswa yang homogen. Jadi asal mula itu tidak ada proses bagi mereka itu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing karena keluarga. Jadi itulah proses yang betul-betul tidak memakan waktu bagi mereka untuk memperkenalkan, untuk merasa malu, untuk memotivasi diri. Karena orang cerita ada 7 orang, orang baju ada 10 orang di kelas, bagaimana mereka itu tidak punya motivasi. Dibanding di SMA 1 40 orang, 1 yang di Penak Ali, 1 Jatiwangi. Jadi tidak ada peluang bagi mereka itu untuk berkelompok-kelompok. Jadi bagaimana mungkin ada ide baru atau yang terbaru dari calon guru penggerak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustadz Ansari. Ya. Jadi pertanyaan ini serta analisisnya ini luar biasa Pak Ansari dengan pengalaman kemasyarakatannya yang luas sehingga bisa menyimpulkan hal-hal yang begitu luar biasa seperti itu. Dalam prinsip pendidikan kita terbaru itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi, itu salah satu solusi diajarkan untuk menangani perbedaan-perbedaan kemajemukan dalam kelas. Jadi guru dituntut untuk
memberikan materi-materi yang bisa mewakili semua perbedaan. Jadi untuk menjelaskan lebih jauh dan lebih dalam ini memang perlu waktu. Tapi pada intinya bahwa kita ini punya satu masalah problem besar dalam pendidikan kita. Kalau kita buka lebih luas lagi cakrawala pendidikan kita ini, ada masalah besar dalam pendidikan kita dari dulu ini, Pak Ansari, Pak Selamet, dan ibu-ibu sekalian, bahwa kita dalam kelas ini itu diibaratkan nilai-nilai dipegang dalam kelas itu luar biasa, nilai kebajikan. Guru tampil dengan maksimal, memberi teladan, disiplin, di mata siswa kita itu begitu bagus, hebat kita. Kita sudah mengajarkan dalam kelas-kelas akademis kita dengan nilai-nilai terbaik yang kita gali di dalam pengalaman belajar kita. Kita semua memberikan dalam kelas. Tapi ketika siswa keluar dari lingkungan akademis seperti ini, mereka dihadapkan pada lingkungan yang tidak benar, tontonan yang tidak benar, kemudian ruang sosial yang begitu tidak memberi pengalaman yang baik bagi kehidupan mereka. Maka seakan-akan nilai yang kita tanamkan dalam pendidikan ini roboh oleh faktor eksternal di luar sekolah ini. Begitu semua terjadi di seluruh Indonesia. Maka hal-hal yang perlu dipikirkan bersama ini kolaborasi dalam pendidikan ini, termasuk semuanya pengambil keputusan, guru, masyarakat, dan sebagainya. Ini kemajuan teknologi luar biasa dampaknya bagi kita. Ya, guru dalam mendidik dan baik, keteladanan, integritas, tapi ruang sosial kita ini sangat mencemaskan kita, sehingga sulit untuk membangun generasi yang benar-benar bisa kita harapkan. Tapi kita sebagai pendidik tidak perlu optimis, itu sebagai tantangan, dan tidak semua siswa seperti itu. Kebanyakan siswa juga sudah benar dalam alur kehidupan masyarakat sosial, sehingga kita bisa mendidik mereka dengan kolaborasi kerjasama kita, saling mendukung, sharing di antara kita, sehingga kita ini mampu menjalankan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu jawaban dari kami yang tidak sempurna ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita semua. Kita terus berbuat yang terbaik untuk pendidikan kita dan generasi kita ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Tugari atas solusi-solusi yang sudah ditawarkan. Mulai konsep tadi itu ada memaksimalkan motivasi internal dalam diri, kemudian segitiga institusi itu juga bagian solusi yang bisa kita tawarkan dan kita praktekkan di kelas-kelas kita. Contohnya paling sederhana adalah membuat keyakinan kelas, ya. Tidak hanya mungkin tugas wali kelas, termasuk juga guru-guru untuk memperkuat keyakinan kelas itu, supaya apa menjadi hambatan dan problem di kelas kita itu bisa kita minimalisir. Tidak 100% kita selesaikan, tapi mendekatilah 90 atau 80% kita bisa selesaikan berbagai masalah dan tantangan yang ada di kelas-kelas kita masing-masing. Ini karena durasi Pak juga ya, kita akhiri diskusi destinasi kita pada kesempatan ini dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Demikian destinasi kita hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu Guru atas kerjasama dan partisipasinya. Mudah-mudahan tradisi dan budaya kerjasama ini terus kita pupuk, kita rawat untuk saling mendukung. Nanti setelah kami mungkin ada kegiatan yang lain yang perlu kita dukung lagi. Dan kita maju bersama, hebat bersama. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti berarti akan lanjut dulu lah. Tolong pur menit Pak, sampor lagi. Ganti Penur, minta bantuan Penur. Sepandu ya.